Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini Bapak akan membawakan materi ruang lingkup biologi ya. Nah, apa sih ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi adalah seluruh aspek yang dipelajari dalam biologi. Adapun yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari ruang lingkup biologi itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang struktur keilmuannya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang tingkat organisasi kehidupan, ciri-ciri makhluk hidup, ya, metode ilmiah, variabel percobaan, manfaat belajar biologi. Kemudian kita juga akan belajar tentang cabang-cabang dari ilmu biologi itu sendiri, ya. Oke. Nah, sebelumnya apakah sudah membaca buku semua, ya? Ya, Bapak harap sudah membaca buku semua, sudah dipelajari materi yang ada di dalam buku paket kalian ya. Oke, nah Bapak akan menuliskan beberapa materi ke papan tulis ini. Nanti kalian silakan mencatat poin-poin pentingnya ya. Sembari Bapak menulis, Bapak juga akan menjelaskan apa yang sudah Bapak tulis ini. Oke, silakan disimak. Oke, baik anak-anak, silakan diperhatikan materi yang sudah Bapak catat di depan. Nah, jadi pada hari ini kita ada sekitar 6 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian biologi, kemudian struktur keilmuan biologi, kemudian ada perkembangan biologi, yaitu cabang-cabang ilmu biologi, kemudian ada tingkat organisasi kehidupan, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian manfaat belajar biologi. Oke, Bapak akan mulai menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari biologi itu sendiri ya. Jadi kita ini sedang belajar materi ruang lingkup biologi. Tentu kita harus paham pengertian dari biologi itu sendiri. Nah, biologi itu dia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos, yang dimana artinya bios adalah hidup, kemudian logos adalah ilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Jadi itu tadi tentang pengertiannya. Ini pertama kali dicetuskan oleh Linnaeus ya, dari karya-karyanya seperti Bibliotheca Botanica. Kemudian kita akan membahas tentang struktur keilmuan biologi. Ini ada 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek ontologi, yaitu objek keilmuan. Jadi objek yang dipelajari biologi adalah makhluk hidup. Kemudian ada aspek metodologi, cara mempelajari, yaitu cara belajar biologi ini adalah dengan cara metode ilmiah ya. Kemudian ada aspek aksiologi, yaitu manfaat ilmu. Biologi itu bermanfaat bagi ilmu itu sendiri dan manusia. Kemudian kita lanjut, di sini ada perkembangan biologi, yaitu cabang-cabang biologi. Tentunya biologi ini sangat banyak sekali cabang-cabangnya ya. Kemudian ini ada beberapa contoh dari cabang-cabang ilmu biologi itu. Yang pertama itu ada sitologi, ada embriologi ya. Ini kita akan bahas sedikit saja karena ada banyak sekali dan ini bisa kalian baca di buku paket kalian ya. Oke, yang pertama itu ada sitologi. Sitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Kemudian ada embriologi, ini mempelajari tentang embrio atau janin. Kemudian ada histologi, dia mempelajari tentang jaringan. Ada anatomi, mempelajari struktur tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Kemudian ada morfologi, mempelajari struktur bagian luar dari makhluk hidup. Kemudian ada fisiologi, ini mempelajari tentang fungsi faal tubuh dari makhluk hidup. Kemudian ada genetika,
ini mempelajari tentang susunan genetika dari makhluk hidup. Kemudian ada ekologi, ini mempelajari tentang lingkungan. Ada zoologi, mempelajari tentang hewan. Botani, mempelajari tentang tumbuhan. Mikrobiologi, mempelajari tentang mikroorganisme. Mikologi, mempelajari tentang jamur. Kemudian entologi, mempelajari tentang serangga. Kemudian ada ornitologi, mempelajari tentang burung. Dan terakhir ada virologi, ini mempelajari tentang virus ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada tingkat organisasi kehidupan. Tentunya kita hidup di bumi ini terdiri dari beberapa tingkatan kehidupan, dari yang terkecil hingga ke yang paling besar. Oke, kita bahas dulu dari yang paling rendah hingga yang ke paling tinggi ya. Yang pertama itu ada molekul. Molekul ini bisa yang kalian kenal seperti karbohidrat, protein ya, seperti itu. Dan itu adalah molekul. Itu adalah struktur terkecil dari kehidupan. Kemudian molekul-molekul itu bergabung kemudian menyusun suatu sel. Sel ini bentuk terkecil dari kehidupannya. Kemudian sel akan berkumpul, sel sejenis, kemudian akan membentuk jaringan. Jaringan pun demikian, dia akan berkumpul membentuk organ. Ya, kemudian organ-organ ini dia akan bersatu, bekerja, saling membantu fungsi, kemudian akan membentuk suatu sistem organ yang utuh. Contohnya seperti organ pernafasan, ada hidung, ada trakea, ada paru-paru ya. Kemudian contohnya seperti sistem pernapasan, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus hingga ke anus. Kemudian di sini dari sistem organ yang bekerja sama tersebut akan membentuk suatu organisme yang utuh. Seperti kita adalah manusia. Kemudian sekumpulan manusia ya itu akan membentuk gerombolan dari organisme yang biasa kita sebut dengan populasi. Nah, sekumpulan dari populasi ini misalnya ada sekumpulan kuda, kemudian ada sekumpulan zebra, kemudian ada sekumpulan gajah. Mereka berkumpul ya, kemudian itu akan membentuk suatu komunitas, yaitu kumpulan dari berbagai macam populasi yang berbeda-beda tentunya. Kemudian kalau ekosistem ini adalah interaksi itu antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya di situ ada banyak sekali komunitas, kemudian di situ juga ada banyak sekali vegetasi di dalamnya yang saling melakukan interaksi ya. Kemudian dari kumpulan ekosistem tersebut itu akan membentuk bioma. Contohnya ada banyak sekali, nanti bisa dilihat ada tundra ya, ada hutan hujan tropis, ada apa itu, ada banyak sekali, itu bisa dilihat ada banyak sekali di buku paket kalian. Kemudian kumpulan dari bioma ini akan membentuk suatu biosfer ya. Itu dia tadi tentang tingkatan organisasi kehidupan. Ini semuanya ada di buku paket kalian, silahkan dibaca. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya kita sebagai makhluk hidup memiliki suatu ciri-ciri yang khas. Nah, yang pertama itu ada butuh nutrisi. Makhluk hidup untuk tetap hidup, dia membutuhkan nutrisi. Contohnya kita manusia, bila kita tidak makan dan minum, kita akan lemas hingga bisa mati karena kelaparan. Kemudian kita mempunyai materi genetik. Pernah mendengar tentang kasus pencurian atau kasus kriminal, itu bisa melacaknya dengan materi genetik, contohnya DNA. Kemudian makhluk hidup itu dia melakukan respirasi atau melakukan pernafasan. Kemudian dia ada metabolisme, mengolah makanan di dalam tubuhnya. Kemudian ada ekskresi, mengeluarkan keringat, mengeluarkan urin, mengeluarkan feses ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ya, ini paling gampang sekali. Misalnya kalian menanam tumbuhan, misalnya kacang hijau, kalian menanamnya hari ini, 2 minggu yang ke depan dia akan sudah bertumbuh ya. Itu tandanya makhluk hidup memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian reproduksi. Nah, reproduksi ini adalah proses perkawinan antara makhluk hidup. Kemudian untuk menghasilkan keturunan ya, jadi itu untuk memperbanyak keturunannya. Kemudian ada regulasi, ini ada mengatur cairan-cairan di dalam tubuh ya. Kemudian ada kepekaan terhadap rangsangan. Jadi kalian kalau dicubit itu kalian akan merasakan kesakitan karena kalian tuh peka terhadap rangsang. Contohnya yang lain adalah tanaman putri malu itu ketika disentuh dia akan menutup daun-daunnya. Kemudian ada adaptasi ya. Jadi misal kita nggak cocok dengan suatu lingkungan, kita akan beradaptasi untuk menyesuaikan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat biologi. Tentunya biologi ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama itu ada bidang pertanian. Contohnya itu adalah tanaman yang berkualitas ya, padi ya.
Itu ada banyak jenisnya. Itu adalah hasil dari biologi terhadap bidang pertanian. Kemudian bisa juga tentang cara membuat pestisida alami ya, memanfaatkan predator alami dari hama ya, itu dari manfaat biologi juga. Kemudian ada dari bidang peternakan. Ini contohnya yang paling sederhana itu adalah inseminasi buatan pada sapi. Jadi sapi itu untuk proses kawinnya dia menggunakan inseminasi buatan. Jadi sperma dari sapi jantan yang berkualitas dimasukkan ke dalam ovum dari sapi betina yang berkualitas untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas pula. Kemudian ada bidang industri. Nah, ini banyak sekali contohnya penggunaan kapas untuk membuat serat kapas ya. Kemudian ada bidang kedokteran. Ini banyak sekali contohnya adalah bayi tabung. Itu adalah hasil dari biologi juga. Ya, ada banyak sekali lagi pembuatan insulin, pembentukan antibodi, ada banyak sekali. Jadi, nanti kalian bisa membaca di buku paket kalian. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang ruang lingkup biologi. Bapak harap kalian dapat memahami materi ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan buka bukunya saja dan kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.